Assalamualaikum Ibu-ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ya. Nah, jumpa lagi kita Bu. Untuk hari ini saya akan menjadi sebagai supervisor untuk ibu-ibu berdua. Nah, kira-kira di saat melakukan proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu harapkan atau yang ingin Ibu kuasai, yang ingin Ibu kembangkan? Untuk yang jadi coachnya siapa? Bu Mary ya? Ya. Sebagai coach apa yang ingin kepada siapa yang ingin Anda kembangkan nanti, Bu? Saya sebagai coach, Bu. Maaf, saya sebagai coach. Oh iya, Bu Widya, maaf Bu, berarti Widya. Nah, jadi begini ya. Mungkin kompetensi yang diharapkan saya itu present ya. Present yang kemarin. Jadi saya sering nggak fokus melakukan coaching terhadap orang lain, mungkin akibat karena keadaan sekitar atau bagaimana. Jadi mungkin itu yang harus. Jadi saya untuk bisa fokus, bisa menangkap apa yang dari apa yang bisa saya gali dari si coaching ini. Oke. Saya rasa itu. Untuk Bu Mary sebagai coachnya, apa yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan dari proses coaching ini? Saya ingin setelah paham coaching ini saya bisa lebih dalam tahap kompetensi mengembangkan diri. Oh iya, berarti Bu Mary lebih ke mengembangkan diri ya Bu. Iya, nah baik Ibu-ibu, gimana? Sudah kita mulai proses coachingnya? Ya. Ya, saya silakan Ibu kepada Bu Widya dan Ibu Mary. Silakan Ibu. Ya, saya minta waktunya sebentar. Ya, boleh Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ini saya masih bingung nih dengan diri saya sendiri. Saya punya sedikit masalah dengan diri saya sendiri Bu. Bahwa saya kurangnya komunikasi saya dengan rekan-rekan yang lain dan saya selalu menyendiri Bu di sekolah. Jadi di sekolah, maaf, suara Ibu agak kecil, bisa diulang? Baik Bu, jadi Ibu, saya butuh bantuan Ibu. Semakin kecil ya? Makin kecil. Agak ke depan laptop sedikit. Baik Bu Widya. Iya, itu lebih jelas. Baik Bu Widya. Iya. Saya punya sedikit permasalahan dengan diri saya sendiri. Jadi mungkin ya kalau saya berbagi cerita dengan Ibu, mungkin masalah saya sedikitnya bisa lega lah dari permasalahan yang terjadi. Apakah Bu Widya ada waktu? Ya, insya Allah saya ada waktu. Saat ini saya sedang tidak ada kegiatan. Saya bisa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu. Jadi begini Bu. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih sudah seperti biasa, sudah bagus bagi saya. Nah, jadi dalam beberapa bulan ini ada seorang guru yang bertanya kepada saya, kenapa saya selalu menyendiri, tidak mau bergabung dengan guru-guru yang lain, dan kalau ada kegiatan apapun yang ada di sekolah, saya selalu ikutnya sendiri, tidak selalu bareng sama-sama teman-teman yang lain. Jadi saya merasa saya terkejut juga kenapa ada yang berpikiran seperti itu. Jadi kira-kira apa nih ya yang harus saya lakukan, Bu? Berarti Ibu merasa guru lain berpendapat bahwa Ibu itu merasa sendiri, sering menyendiri, tidak mau bergabung dengan yang lain, begitu Bu ya? Ya, kira-kira apa yang Ibu rasakan ketika ketika mendengar anggapan seperti itu dari orang lain? Ya, Bu. Jadi yang saya rasakan, saya merasa tidak nyaman, Bu. Masa saya bukan ini, Bu. Saya memang selalu menyendiri itu bukan karena saya tidak mau bergabung dengan teman yang lain, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang ingin saya kerjakan dan saya harus menyelesaikannya tepat waktu. Makanya mungkin saya tidak ada waktu untuk bergabung dengan mereka. Jadi gitu, Bu. Jadi saya juga merasa kesal kenapa ada yang menilai saya seperti itu.
Nah, berarti di sini yang menjadi tujuan dalam dalam pertemuan kita ini apa yang Ibu harapkan setelah saya ingin dengan adanya saya berdiskusi dengan Bu Widya, semua permasalahan saya bisa jadi terpecahkan, dan saya berharap bisa menjelaskan kepada guru-guru yang lain bahwa saya bukannya tidak mau bergabung atau tertutup, tetapi saya memang mempunyai sebuah kegiatan yang memang harus saya kerjakan sendiri. Menurut Bu Mary itu bukan tidak mau bergabung, tapi ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya? Iya, Bu. Itu kan menurut Bu Mary. Kira-kira selain hal itu, selain seperti itu anggapan dari orang lain, ada nggak hal-hal lain yang di sekitarnya yang mempengaruhi kenapa sampai orang bisa berpendapat seperti itu? Ya Bu, katanya saya juga orang tuh melihat bahwa saya setiap sekali datang dari rumah saya tidak pernah masuk ke kantor Bu, tetapi langsung menuju ke kelas tempat saya mengajar. Nah dari situ orang tuh berpendapat bahwa ada apa ya dengan Bu Mary, kok dalam beberapa bulan ini kok sikapnya berubah. Jadi permasalahannya kenapa beliau kalau ada kegiatan-kegiatan ini tidak mau lagi bergabung dengan kita, apakah beliau memang misalnya tidak mau lagi berbagi ilmu dengan saya, dengan kami, saya kayak itu berpendapat orang tuh. Nah jadi ada seseorang guru yang bertanya kepada saya, kenapa Bu Mary sampai seperti itu. Nah lalu saya menjawab, saya tidak ada masalah apa-apa, cuma saya memang lagi ada permasalahan di dalam ada permasalahan yang satu hal memang yang harus menguatkan bahwa diri saya yang harus lakukannya sendiri gitu. Oke. Ya saya di sini saya bisa tangkap bahwa sebenarnya Bu Mary gak ada niat ya untuk untuk hal seperti itu, bukan. Jadi itu bukan hal yang disengaja ya. Jadi karena keadaan saja, jadi sehingga Bu Mary bisa bisa mendapat anggapan seperti itu dari teman-teman. Nah, kira-kira kalau sudah seadanya seperti itu, Ibu inginnya keadaan itu seperti apa? Keadaan yang Ibu inginkan saat ini seharusnya seperti apa? Sebenarnya sih kalau keadaan saya sih saya maunya seperti biasa aja. Cuman kemarin sempat juga saya duduk bergabung dengan mereka. Nah kemudian kan ada yang kegiatan mengisi survei di sekolah, survei lingkungan belajar. Jadi mereka meminta bantuan kepada saya. Nah pada saat itu saya juga lagi melakukan pengisian survei untuk punya sendiri. Nah jadi saya berkata sama orang itu, sebentar ya Bu, saya lagi isi punya sendiri. Nanti jika saya sudah siap, saya akan bantu ibu-ibu. Nah dari segi itu mereka langsung berpendapat kalau saya itu pelit ilmu, tidak mau berbagi, saya tidak bisa membantu teman. Padahal saya sudah bilang kalau saya sebentar lagi mau selesaikan punya saya dulu, setelah selesai punya saya baru saya bantu ibu-ibu. Tapi mereka langsung mengambil perspektifnya seperti itu. Nah dan menganggap saya pelit, tidak mau berbagi ilmu dengan mereka. Nah padahal saya sudah mencoba untuk menjelaskan bahwa saya selesaikan punya saya sendiri dulu. Berarti Ibu jadi ceritanya Ibu tidak bisa membantu sehingga dianggap tidak pelit ilmu kan? Sebenarnya bukan tidak mau membantu Bu, saya sudah coba membantu tapi saya selesaikan pekerjaan saya dulu. Nah habis itu baru saya bantu mereka gitu. Kira-kira untuk hal tersebut ini ya Bu, berarti kan keadaannya nih Ibu sebenarnya mau tapi ternyata dalam hal di lingkungan itu tidak seperti yang diharapkan. Nah kira-kira yang untuk hal tadi yang barusan Ibu ceritakan, seharusnya bagaimana seharusnya yang Ibu inginkan? Maksudnya begini, jika keadaan seperti itu, seharusnya apa yang bisa Ibu lakukan supaya
supaya mereka tidak beranggapan seperti itu. Sebenarnya saya pengen sih Bu membantu teman-teman di sekolah supaya apa mereka juga bisa mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan seperti hal yang sudah saya lakukan. Nah, tapi ini yang jadi permasalahannya bagi saya, waktunya belum saya pastikan kapan saya bisa membantu mereka dan dalam bentuk apa yang harus mereka perlu bantuan dari saya. Jadi, nah, saya berencana ingin membantu mereka, tapi belum ada kesempatan dan untuk ikut berpartisipasi dengan mereka. Oke, berarti di sini Ibu tidak punya waktu dan tidak tahu apa yang mau dibantu, bukan? Nah, kira-kira kalau misalnya waktu dan waktu tidak punya, kemudian bentuk bantuan seperti apa yang bisa Ibu berikan untuk mewujudkan, misalnya gini, Ibu kan nggak punya waktu, kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan ya untuk supaya Ibu bisa untuk hal yang masalah barusan itu bisa Ibu masalah tersebut bisa teratasi, yang masalah waktu dan ini. Apa yang bisa Ibu lakukan di sekolah? Baik, saya akan rencana mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman guru saya di sekolah tentang hal apa yang mereka ingin saya bantu dan tentang hal apa yang membuat mereka berpikiran positif kepada saya, bahwa sebenarnya saya sebenarnya ikut membantu dan dalam tahapan apa yang mereka ingin bantuan dari saya. Dan berarti, saya akan mencoba berdiskusi dengan mereka. Nah, berarti Ibu sudah punya gagasan ya? Saya rasa Ibu sudah punya gagasan ini, gagasan yang bagus ini. Apa yang harus sebenarnya gagasan ini sudah lama Bu Widya saya mau terapkan, cuman saya belum berani aja, takut orang ini berasumsi tentang hal-hal yang lain nanti. Ya kan Ibu belum mencobanya, ya kan? Oke. Nah, jadi ini gagasan sudah punya nih. Nah, sekarang apa yang perlu Ibu persiapkan untuk melaksanakan gagasan yang barusan Ibu sampaikan? Saya rasa gagasan itu cukup bagus. Insya Allah saya akan berusaha dan akan mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan guru nanti pada saat jam istirahat, dan saya akan mencoba bertanya sama guru-guru yang lain, mereka mau bantuan dari saya itu bantuan yang seperti apa dan apa yang mau saya dibantu, apakah dalam tahap membuat ADM pembelajaran di kelas atau dalam tahap membuat kegiatan proses pembelajaran di lapangan atau belajar di luar kelas gitu. Jadi saya akan mencoba berdiskusi dengan mereka dalam hal apa yang bantuan apa yang ingin mereka harapkan dari saya. Nah, kira-kira untuk memastikan bahwa yang akan Ibu sampaikan barusan itu bisa terlaksana, apa ya? Apa yang bisa memastikan hal itu akan terlaksana? Yang memastikan hal itu bisa terlaksana berarti saya harus bergabung dulu nih dengan mereka itu, dan saya harus juga harus selalu bertukar pendapat atau berdiskusi dengan guru-guru yang lain ya tentang hal-hal yang biasa-biasa dulu, misalnya tentang hal murid, tentang hal keadaan guru di dalam kelas. Habis itu baru saya mengajukan saya kegiatan saya. Ya, saya setuju sekali Bu Mary. Jadi saya merasa Ibu ini sudah punya loh sebenarnya penyelesaiannya. Jadi tadi mengatakan, saya harus bisa bergabung dengan mereka, saya harus meluangkan waktu, begitu Bu kan? Bisa bergabung, bisa berdiskusi gitu kan. Sudah bisa berdiskusi, jadi pertama bergabung dulu dengan mereka, pastikan keadaan itu bisa bergabung, kemudian berdiskusi. Nah, saya rasa di situ sudah punya sudah ada sedikit lah, Ibu sebenarnya sudah mencoba menjalin komunikasi. Nah, kira-kira ada lagi yang bisa dilakukan? Menurut saya untuk saat ini mungkin itu aja Bu, karena mungkin kalau itu alhamdulillah bisa terpenuhi, insya Allah mungkin akan saya itu dulu Bu untuk sementara. Oke, jadi berarti mungkin Ibu butuh dukungan dari orang lain? Ada yang bisa dimintai bantuan? Kalau ini memang sangat-sangat Bu, saya sangat butuh dukungan
dukungan dari teman-teman yang lain, terutama dari kepala sekolah untuk coba memberi pemahaman kepada guru-guru yang lain bahwa kalau saya sebenarnya bukan bersikap seperti itu dan bukan bersikap tidak saling berbagi itu, tapi memang ada kesibukan tentang hal-hal yang lain, dan saya juga ikut membantu kepala sekolah. Jadi mohonnya kepala sekolah bisa memberikan pemahaman dan penjelasan seperti itu kepada guru-guru yang lain. Jadi saya rasa Bu Mary sudah mendapat ya apa yang Ibu cari hari ini. Bisa Ibu simpulkan kembali kira-kira apa yang langkah yang akan Ibu tempuh untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Saya rencana saya ke depan, saya akan mencoba mengubah gabung dengan rekan-rekan saya di dalam kantor atau di rekan-rekan saya yang ada di sekolah untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi praktik baik tentang apa yang sudah saya pelajari, tentang apa yang sudah saya lakukan. Insya Allah mereka bisa menerima dan tidak beranggapan yang tidak lagi tentang saya. Itu rencana saya, dan saya akan mencoba mulainya dari teman dekat saya terlebih dahulu. Alhamdulillah, Ibu sudah punya rencana yang baik. Semoga percakapan kita ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua ya. Akhirnya saya merasa lega dan saya merasa bisa menganggap diri saya ini bahwa bukan lagi sebagai masalah di sekolah saya. Alhamdulillah. Oke, berarti akan segera dilaksanakan Ibu dalam beberapa hari ini. Oke, jadi ada lagi kira-kira? Kalau untuk saat ini, alhamdulillah sudah lega Bu. Insya Allah nanti kalau memang saya ada punya masalah lagi, saya boleh ya minta waktu Bu Widya untuk diskusi lagi seperti ini. Insya Allah saya akan dengan senang hati membantu. Nanti Bu, ini kan mungkin setelah pelaksanaan yang perencanaannya tadi, jika ada masalah ke depannya atau kita bisa sharing-sharing kembali ya, gimana kira-kira setelah Ibu laksanakan rencana tadi gimana keadaannya, kita bisa sharing kembali Bu ya. Jadi nggak penasaran, ingin tahu. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu Mega. Ya, wow, tadi itu sebuah coaching yang sangat seru ya, dari ekspresi Bu Widya, Bu Mary dapat saya tangkap tadi bahagia ya. Nah, saya tadi sudah mengamati coaching Bu. Saya untuk ke Bu Widya dulu ya selaku coachnya. Nah, untuk Bu Widya dalam kompetensi melakukan listening, rasa, fokus sudah oke. Dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah banyak mengambil kata kuncinya untuk menggali jawaban Ibu Mary tadi. Dan saya tadi sempat melihat Bu, ekspresi Bu Widya di saat Bu Mary belum menemukan potensinya agak kesal-kesal gitu. Gimana ya Bu? Jauh kali jawabnya ya. Ada di ekspresi Bu Widya. Nah, Bu Mary sudah menemukan, ekspresi Bu dia langsung gitu, senang ya Bu ya, jadi coachnya karena dapat mengarahkan orang lain mengali ke potensinya masing-masing. Nah, semuanya sudah oke, dan tadi saya sempat lihat ya Bu Dia dari ekspresi Bu Dia dan cara Bu Dia ke depannya. Tadi saya sempat lihat Bu Dia itu di saat membuat pertanyaan terbuka itu seperti misalnya kan mau nanya apa lagi ya, ya gitu ya Bu ya. Ya. Iya. Kira-kira apa sih penyebabnya seperti itu Bu? Mungkin saya gimana ya, susah ya merangkai kata ini apa lagi ya gitu. Jadi saya spontan aja ya, yang barusan saya dengar itu kayak mana saya robah untuk menjadi pertanyaan selanjutnya. Jadi iya, emang agak susah Bu ya membuat pertanyaan terbuka ya Bu ya. Berarti ke depannya tuh itu yang lebih harus Ibu perhatikan, cara membuat pertanyaan terbuka yang bisa menggali apa itu potensi-potensi dari si coachnya ya. Bagus. Dilanjutkan Bu ya berarti ke depannya betul harus lebih apa itu untuk dapat membuat pertanyaan terbukanya Ibu bisa lihat-lihat di baca-baca modul atau di internet ya Bu, kan banyak sekarang ya. Nah, itu yang untuk Bu Widya.
Dan satu lagi apresiasi Bu Widya tadi itu tidak langsung mengambil asumsi. Sabar, masih dalam keadaan sabar saya lihat. Bagus tuh, Bu. Nah, untuk Bu Mary tadi kompetensinya itu untuk pengembangan diri ya, Bu. Ya, sebenarnya Bu Mary itu dia sudah punya apa itu jawaban-jawaban dari permasalahannya. Bu Mary tidak tahu bahwa yang itu adalah untuk mengatasi masalahnya. Setelah dikoci oleh Bu Widya, Bu Mary akhirnya tahu, oh sebenarnya saya sudah lama mau menjalankan rencana tersebut. Ya, berarti itu adalah sebuah potensi yang mudah ya, itu mudah. Itulah. Banyak sekali manfaat kita melakukan coaching ini, bisa apa tuh menemukan jalan keluar dari masalah kita sendiri. Nah, bagaimana Bu Mary setelah melakukan proses coaching dengan Bu Dia? Ada perasaan leganya? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan saya memantapkan diri untuk ikut berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Iya, berarti saran saya untuk Bu Mary itu kan Bu, untuk kedepannya ya kompetensi yang harus Ibu tambah setelah saya lihat dari percakapan Ibu Mary dengan Bu Dia, Bu Mary itu ke kompetensi sosialnya ya Bu, yang harus Ibu tambah. Nah, karena Ibu kan saya dengar cerita Ibu tadi di saat Ibu langsung datang dari rumah langsung masuk kelas ya Bu. Karena ada kerjaannya. Jadi Bu, Ibu itu harus banyak membangun kompetensi sosialnya dengan guru. Saatnya walaupun Ibu terburu-buru, Ibu masuklah ke ruangan, ke kantor. Setidaknya adalah guru-guru kita sapa. Walaupun kita terburu-buru Bu, atau kita taruh tas, ambil pulpen jangan ke dalam. Nanti kan kesannya orang itu kira-kira kita, kenapa ya Ibu itu? Jadi untuk menghilangkan kesannya, kita apapun masalahnya, kita masuklah ke kantor dulu. Walaupun cuma satu patah kata yang akan kita bicara dengan rekan-rekan kita. Karena itu sangat membangun kompetensi sosial kita sebagai guru, karena rekan sejawat itu adalah sangat penting Bu. Sesibuk-sibuk apapun dialah teman kita di saat sekolah. Bagaimana Bu Mary? Ya Bu, baik Bu, insya Allah akan saya lanjutkan. Bagus, jadi hanya ini yang dapat saya beri feedbacknya untuk ibu-ibu. Semoga ibu kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Dari baik menjadi lebih baik lagi ya Bu. Ya udah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.